Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mau merenungkan Keluaran 20 ayat 13. Sebelum merenungkan, mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga, yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan kepada kami. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Tahu, terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, terpujilah Tuhan Allah yang Maha Agung, terpujilah Tuhan Allah yang Maha Tinggi, terpujilah Tuhan Allah yang berfirman semuanya jadi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Kudus, Kudus. Padamulah kami berdoa dan mengucap syukur di pagi hari ini. Berkatilah kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, ratakan jalan di depan kami. Tuhanlah pelindung kami, Tuhanlah satu-satunya pengharapan kami, orang-orang yang beriman padamu dan percaya bahwa Engkaulah akan menyertai kami di sepanjang hari ini, ya Tuhan, ya Raja kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dengan hati yang benar, perbuatan benar, dan pikiran benar. Taruhlah firman-Mu ke dalam mulut kami masing-masing, ya Aba, ya Bapa yang bertata di surga. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Tuntunlah kami Bapa ke jalan-Mu yang benar, karena Engkau adalah Tuhan kami dan Raja kami. Kepadamulah kami angkat jiwa kami ya Bapa. Padamulah kami mengucap syukur, berdoa. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami yang lera turun dari surga, firman yang telah menjadi manusia, yang mati di kayu salib, menembus dosa kami, mengampuni segala kesalahan kami, dan bangkit pada hari ketiga. Siapakah yang seperti Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang sungguh sangat mengasihi kami di sepanjang hidup kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu yang kudus di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami senantiasa berada di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Biarlah kami menghidupkan firman-Mu yang hidup dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus di sepanjang hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Perintah keenam tidak bisa ditafsirkan sebagai larangan mutlak untuk mematikan, termasuk mematikan hewan, karena hukum Musa juga memuat sistem kurban, hukuman mati dan bahkan perang suci melawan orang Kanaan. Tentu kita bisa membela pendirian kaum vegetarian, penentang perbudakan atau penganut paham perdamaian, tapi tidak atas dasar perintah ini. Yang dilarang ialah penumpahan darah orang tak berdosa secara tidak sah. Kitab suci tidak menekankan kesucian hidup secara umum, melainkan khusus hidup manusia karena diciptakan menurut gambar Allah. Nah, menurut gambar Allah berarti serupa ya. Kita serupa dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inilah kasih yang tak terhingga, kasih yang tanpa batas. Inilah yang membuat pembunuhan layak diganjar hukuman mati. Kejadian 9 ayat 6, Roma 13 ayat 4.
Meskipun hukuman mati itu bisa diubah jika ada situasi meringankan, karena Allah sendiri melindungi pembunuh pertama. Asas yang sama tentang kesucian hidup manusia juga mencakup janin. Pendapat sebagian besar orang Kristen adalah pro hidup, bukan pro pilihan. Pandangan Kristen menolak aborsi, kecuali untuk beberapa kasus yang dirumuskan secara cermat dan hati-hati, dan menolak eksperimen terhadap janin. Berkaitan perang, selama berabad-abad pandangan Kristen tidak seragam. Para pendukung perdamaian menyatakan bahwa ajaran dan teladan Yesus melarang balas dendam. Tapi mereka yang mendukung teori perang yang adil merasa yakin bahwa perang bisa dibenarkan jika merupakan pilihan dengan keburukan yang lebih kecil. Mereka membenarkan perang hanya sebagai pilihan terakhir kalau semua usaha sudah dilakukan, dan menolak penggunaan senjata pemusnah massal. Baiklah, kita juga memperhatikan bahwa khotbah di bukit tidak hanya menyangkut perbuatan membunuh, tapi juga keinginan membunuh dan kata-kata yang menghina. Matius 5 ayat 21 sampai 22 ya. Yohanes menulis, setiap orang yang membenci saudara seimannya adalah pembunuh manusia. 1 Yohanes 3 ayat 15 ya. Setiap orang yang membenci saudara seimannya adalah pembunuh manusia. Marilah kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita satu iman, janganlah saling membenci atau saling merendahkan. Ya, baiklah kita masing-masing merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan mengucap syukur atas kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menembus dosa kita. Ya, mari kita hidupkan firman-Nya yang hidup ini di kehidupan kita sehari-hari, membaca kitab suci, merenungkan dan berdoa, mengucap syukur. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kita di sepanjang hidup kita berada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Amin.